Nah, pada level kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik coaching melalui alur Tirta. Pada kegiatan kali ini saya bertugas sebagai coach Widya Elsa Pratiwi dari SMK 2 Bengkulu Tengah, dan rekan saya Ibu Fitri akan menjadi coachingnya. Baiklah, sama-sama kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Fitri? Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat saja Bu Widya. Alhamdulillah ya Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi Bu, yang saya amati hari ini, Ibu kelihatannya kurang bersemangat nih Bu. Tidak ceria seperti biasanya. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah tentang Hmm? rencana pembelajaran di kelas saya. Oh, apa hari ini Ibu ada waktu nih untuk sekedar kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Ibu rasakan? Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya, jadi begini Bu, beberapa hari Mm-mm. ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak Mm, bisa tenang. mm-mm. Oh, kalau begitu apa yang bisa saya bantu Bu mengenai permasalahan itu? Dan kira-kira yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini apa ya Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan lebih sedikit setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Bu. Baik. Kira-kira masih ada lagi yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Baik. Ya Bu, semoga kita nanti bisa sama-sama dapat pemecahannya ya Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Boleh silahkan diceritakan Bu? Tentang asesmen sebenarnya, Bu. Oh iya, kalau begitu selama ini bagaimana Ibu menerapkan asesmen di kelas Ibu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius ini, Bu. Hmm? Lantas apa sudah Ibu terapkan selama ini udah berbuah baik belum Bu? Begini Bu, Bapak pengawas kemarin mengkritik Hmm? saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Hmm, jadi bagaimana nih hasil penilaian siswa selama ini untuk Ibu? Jadi sepertinya beliau keberatan Hmm, tentang waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. ya. Oh, lalu bagaimana Bu tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya jujur sebenarnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari Mm-mm. buku, referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya Hmm. menyampaikan seperti itu, beliau Hmm. agaknya kurang berkenan, nggak setuju seperti itu. Oke, jadi masalahnya seperti itu ya Bu. Baik, kalau begitu saya mau izin bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira yang Ibu lakukan dalam kegiatan belajar mengajar seperti apa Bu? Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu Wit, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, terus menanyakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan juga sebenarnya. Hmm, tapi mengapa tidak menggunakan buku teks Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid-murid saya juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, baik Bu ya. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian
Soal outputnya, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tadi? Udah kita ketahui bersama-sama ya Bu bahwa karakter profil pelajar Pancasila murid itu beragam ya Bu, Ya, dan belajarnya pun juga sepertinya berbeda-beda. iya betul Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Dan Mm, selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. benar sekali Bu. Itu pentingnya buku teks sebenarnya Bu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya kita bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benarnya juga seperti itu ya Bu. Iya, berarti Ibu setelah itu Ibu bercerita, sekarang gimana nih perasaannya Bu? Sebelumnya terima kasih ya Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan Mm-mm, tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Satu mm-mm, hal yang membuat saya merasa resah hingga pikiran saya terus bahkan di rumah juga kepikiran dengan mm-mm, masalah ini. Sehingga mm-mm, akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai seperti itu. mm-mm. Lalu baik Bu, kira-kira apa nih yang bisa membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena bapak pengawasnya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut Hmm. nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, berarti Ibu, jadi mulai saya tarik kesimpulannya di sini, mungkin Ibu merasa tidak nyaman saat di supervisi karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen seperti itu dan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah ya, Bu. Iya, kira-kira saya akan dipanggil nggak ya ditegur sama kepala sekolah nanti ya Bu? Hmm, jadi Bu, kalau menurut saya ya, ini untuk masalah ini Ibu bisa juga merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika nantinya Ibu dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu udah siap untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, dan saya yakin beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Hmm, baik Bu, selanjutnya ya dari apa yang kita bahas bersama hari ini, saya mau tanya nih Bu, kira-kira apa sih Bu rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Bu. Hmm, ya Bu ya, sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan Bu? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, dan saya Mm-mm, juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian mm-mm, terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu mm-mm. juga saya akan meminta saran kepada Bapak Pengawas untuk mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baik, baik Bu. Kemudian bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu ke depannya? Begini Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk Mm-mm. sebagai salah satu sumber belajar dalam saya mengajar. Baik. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena Hmm, siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid, Bu, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu sudah ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Ya, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa agak lega
karena sudah Mhm, jujur sama ibu. Saya takut salah satu dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi mhm. sudah berurusan dengan atasan kita. Iya benar, Bu. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya benar, ya. Alhamdulillah ya Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, akhirnya Ibu juga sudah merasa lega dan, dari tadi juga, dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen yang akan Ibu laksanakan untuk menjalankan rencana yang Ibu, akan lakukan. Kira-kira nih, ada deadline-nya nggak Bu, tentang, rencana tadi? Ya, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi, Bu. Mhm, Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mhm. mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Baik Bu, terima kasih Bu. Lalu selanjutnya, kira-kira nih dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun, rekan sejawat, semata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Iya benar Bu, itu adalah ide yang sangat bagus ya Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan baik Ibu juga bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang senang, ceria seperti biasanya, nyaman, lega, tidak kepikiran lagi ya Bu. Iya, Bu, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu Widya atas waktunya, semuanya, Ya, baik saran-sarannya maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega, Bu, sudah bercerita. mm-mm. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Iya, amin ya robbal alamin ya Bu, sama-sama kita. Ya, jadi mohon maaf Bu ya, kebetulan saya juga ada janji sekarang dengan para murid dan wali saya, anak wali saya. Ya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin besok. Iya Saya Bu, pamit dulu ya silakan. Bu. Ya, boleh Bu, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu.